Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan semua ibu-ibu yang sudah hadir di sini, alhamdulillah kita ketemu lagi di acara kesayangan kita di rumah Mama Dede. Senang sekali pagi-pagi, Iya sudah kan? rapi, sudah wangi, sudah siap-siap untuk menuntut ilmu, ngaji bersama Mama Dede di program Rumah Mama Dede. Nah, kita pengen tahu dulu nih, dari jamaah mana yang sudah sih? hadir di studio, dari mana aja nih majelis taklimnya nih ya? Dari biru dulu nih, Biru dulu, tim biru. dari blau, kerudung blau. Blue. Dari blue. Iya. Ya, ibu dari majelis taklim mana? Majelis Taklim An-Nur Depok, Jaya dari Oke, Depok. baik. Dekat Ini- Lenteng Agung berarti ya. Hah? Dekat Lenteng Agung. Iya, Lenteng Agung bisa, dekat Bogor bisa, dekat Cibinong bisa. Oh iya ya Mas. Iya. Pokoknya jauh dari Makassar ya Bu ya. Jauh. Ibu dari ini Ping dari mana Ibu? Iya, dari mana Pe? Dari Majelis Taklim Al-Amin Celilitan Besar Jakarta Timur. Iya, Apa baik. lupa sama Celilitan? Al-Amin Cilitan Besar Jakarta Timur. Yang warna kuning, dari mana nih? Mirip mangga. Iya. Cigombo. Dari Cigombo. apa tadi? Cigombong Bogor. Majelis Taklimnya. Majelis Taklim An-Nur. Ah, ini mah An-Nur yang ini. Ini Ini Al-Amin. An-Nur. An-Nur. Gitu. Cigombong, Bogor. Bogor. Iya, Mantap. iya. Sip. Cigombong, Cililitan, Depok. Depok, ya. Cakep. Orang sombong, kesulitan, kapok. Ada aja ya. Iya. Mas Badu. Apa? Mas Badu. Apa manggil-manggil doang nggak beli ah? Kang dagang kali ya. Mas Badu Ipa cantik ya Mas Badu? Boleh diulang pertanyaannya? Ipa cantik gak Mas Badu? Sungguh ujian yang berat untuk menjawab pertanyaan ini. Ya Allah, Wan tinggal Ipe jawab. tahu kan? Kita selalu memperingati Maulid Nabi untuk meneladani sifat-sifat Nabi. Iya tahu. Meneladani sifat-sifat Nabi yang Iya. sidik, amanah, Fatona, dan tablik. Sidik yang artinya apa? Jujur dan benar. Jujur. Iya. Kalau Bedu jawab cantik, Hah? berarti Bedu nggak sidik. Wah, salah berarti Mas Bedu. Kudunya jawab cantik. Biar Mas Bedu itu sidik. Kan Ipa cantik. Semua perempuan kan cantik ya ibu-ibu ya. Salah Mas Bedu. Ini jadi namanya pemaksaan kehendak. Tapi Ipa memang cantik Mas Bedu. Coba sekarang Ipe tanya ke Bedu. Coba. Bedu ganteng apa enggak? Nggak ganteng Bang. Nggak ganteng? Iya. Ipa udah sidik Bang karena memang Mas Bedu itu nggak ganteng. Sadar Mas. Betul. Ya. Kalau Ipa mancung. Hah? Mancung Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ipe, Iya, Ma. bajunya ungu warna janda. Mama. Ya Allah. Agus Damang. Mama Nabawi mah. Lagi cerita naon? Lagi cerita ini mah. Soal Memaknai atau meneladani sifat-sifat Nabi. Mm-mm. Bedu dapat pertanyaan dari Ipe. Ipa cantik gak Mas Bedu gitu. terus kata Bedu? Ini Mas Bedu jawabnya nggak cantik karena dia merasa sidik mau jujur gitu. Yang Ipa namanya cantik. cantik kan relatif. Nah tuh. cantik Tergantung relatif. siapa yang menilai. Kalau Ipe bukan relatif, rel kereta. Ya, aduh, panjang dong. Udah tergantung siapa melihat ya Maya. Ya. Maksudnya Mama jadi Ipe ini cantik kalau dilihat oleh keluarganya kali atau gimana? Maaf. Bener si Ipe, semua perempuan itu cantik, semua cowok ganteng. Apalagi orang yang menyukainya mengatakan sangat cantik. Ini. Tapi kan Bedu pengen meneladani sifat-sifat Nabi, maka kan Bedu kan juga memberkati Maulid juga. Ya. Ya kan salah satunya adalah meneladani sifat-sifat Nabi yang sidik, amanah, fatodah, tablik. Atau mungkin Mama punya pemahaman atau ingin sekaligus deh menjelaskan kepada kita deh mah, Bagaimana? berbagi ilmu mah buat kita tentang Maulid Nabi itu Mas sendiri. Oke. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita umat Islam dimanapun kita berada, dari mulai rumah pribadi, kelas RT, kelas RW, kelas kelurahan, kecamatan sampai kelas istana,
selalu mengadakan peringatan Maulid. Betul? Betul. Ini kita mengadakannya kenapa? Karena beliau lahir di alam dunia ini untuk memberikan cahaya kepada kita yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Kita semua tahu, sudah saya yakin dari anak-anak kita semua cucu kita tahu. Beliau lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Karena pada saat itu Abraha ingin merobohkan Ka'bah, dia berusaha merobohkan Ka'bah, tentaranya naik gajah. Tapi karena Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah, dengan kudrat iradat Allah, dengan kekuasaan Allah, Allah hancurkan mereka dengan burung Babil. Masya Allah. Mereka buat tanah yang dibakar oleh Allah. Semua yang diawurin dengan tanah-tanah yang dibakar tadi seperti daun yang langsung hancur, gulung kayak dimakan ulat. Di situ kita tahu sejarah beliau lahir. Dia mau penerangan buat kita. Diangkat oleh Allah menjadi Rasulnya. Masya Allah. Memberikan kepada kita penerangan. Jadi karena kita sangat bersyukur kepada Allah. Dikirimkan seorang Nabi, seorang Rasul yang luar biasa. Membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang menerang tentang hukum-hukum agama. Maka saya rasa sangat wajar kalau kita mengadakan peringatan Maulid. Kenapa? Yang dikasih wahyu oleh Allah hanya Rasul menyampaikan kepada kita. Maka sebagai tanda terima kasih kita harus banyak bersalawat. Jangankan kita, Allah saja berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allah dengan malaikatnya bersalawat, apalagi kita. Karena beliau yang dapat wahyu dari Allah. Suami Anda walaupun namanya Wahyudi nggak dapat wahyu. Perempuan yang namanya Wahyuni dapat wahyu nggak? Hanya Rasul yang dapat wahyu. Beliau menyampaikan kepada kita, sangat wajar kita berterima kasih. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu banyak-banyak menyebut namanya. Karena kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita semua tahu Muhammad itu punya 4 sifat. Sidik, benar, jujur, amanah, menyampaikan, kemudian tabligh, menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada jamaah, kepada warga, kepada manusia, umat Nabi Muhammad. Kemudian patonah, cerdas. Nah, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang pertama harus punya sifat sidik. Benar, jujur. Rasul bersabda, alaika bisidqi faina sidqa yahdi ilal barri fainal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Bagaimana caranya? Anda silahkan lihat dalam At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan selalu bersama dengan orang jujur. Insya Allah yang hadir di sini, pemirsa kita semuanya termasuk orang-orang yang jujur. Amin. Kenapa kita bergaul dengan orang jujur, kata Allah? Amin. Karena kalau kita bersahabat dengan orang jujur, pasti kita pun terbawa jujur. Kalau kita bersahabat dengan orang yang tukang bohong, kita nanti terbiasa menjadi bohong. Allah bisa karena biasa terbawa oleh orang lain. Makanya berteman dengan siapapun silahkan. Tapi bersahabat harus pilih-pilih orang. Saking jujurnya Muhammad pada saat belum diangkat oleh Allah jadi seorang Rasul, oleh tetangganya, kerabatnya, dia dapat panggilan Al-Amin. Orang yang jujur. Sejarah mengabarkan kepada kita, ketika beliau masih belum diangkat oleh Allah jadi seorang Rasul, kalau tetangganya nitip apa-apa sama beliau, selalu kembali dengan utuh, tidak pernah berkurang. Makanya beliau mendapat gelar Al-Amin, orang yang jujur, yang dipercaya. Itulah kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, ngomong, bohong mulu, nipu, punya utang, nggak dibayar-bayar dan seterusnya. Artinya belum jujur. Makanya robah yuk dengan maulid ini agar kita menjadi orang yang jujur. 2. Rasulullah SAW punya sifat yang kedua, amanah, menyampaikan. Kebalikannya adalah khianat.
Anda lihat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati laliha. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Maaf, kita jadi ibu punya anak amanat buat diri kita. Kita oleh Allah diberikan harta kekayaan. Itu harta kekayaan amanat dari Allah. Seseorang diberikan pangkat jabatan. Itu pangkat jabatan amanat dari Allah. Apapun profesi yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing, wajib amanat. Kalau Anda jadi seorang istri, wajib amanat. Rawat tuh suami dengan baik. Kalau Anda jadi seorang suami, amanat istri Anda. Berikan kasih sayang. Berikan apakah lahir batin. Berikan kepuasan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan baik, dengan ma'ruf. Itu perintah Allah. Kalau kita oleh Allah diberikan harta kekayaan. Amanat dari Allah. Dengan harta kekayaan, jangan sombong. Tapi hendaknya kita berzakat, bersedekah. Karena jembatan antara orang kaya dengan orang miskin diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah zakat dan sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah 103. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong, membersihkan kekayaan mereka. Itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dulu ketika umat Islam bingung dari mana dana kehidupan mereka di Madinah ketika mereka hijrah. Ternyata pada tahun kedua hijrah diturunkan oleh Allah tentang zakat. Nah, ini harus amanat. Dan ternyata amanat tanda dari orang beriman. Anda silahkan lihat surat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tanda orang yang beriman yang berbahagia menyampaikan amanat dan mereka menunaikan janji-janji mereka. Yang ketiga, Rasulullah SAW punya sifat tabligh, menyampaikan. Apa yang Allah sampaikan kepada beliau, beliau sampaikan kepada kita. Walaupun hanya satu ayat. Ajarkan orang-orang sekeliling kita. Makanya Rasul bersabda, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khabisan. Jadilah kamu orang yang mengajar. Jadilah kamu orang yang belajar. Jadilah kamu orang yang mendengarkan. Jadilah kamu orang yang mencintai. Jangan jadi orang kelima, ngajar kagak, belajar kagak, mendengarkan kagak, mencintai kagak. Ada nggak orang begitu? Ada. Oke, setelah ini kita kembali lagi. Jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Barang siapa yang mencintaiku, ikuti sunnahku. Siapa yang selalu mengikuti sunnahku bersama dengan aku di surganya Allah. Mau apa mau? Mau. Jangan hanya mau. Jangan hanya amin. Lihat kelakuan kita sudah mengikuti apa yang Rasul